Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama gue Hendry, dan sekarang kalian sedang mendengarkan Potots. Ya, sebelum mulai, karena masih dalam suasana Idul Fitri, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, buat semua orang yang merayakannya. Ya, langsung mulai aja ngeliat topik pembahasan hari ini. Gue paling ngomongin soal mudiknya, lebaran dan mudik. Karena lagi pas banget hari ini, pada saat video ini muncul, pada saat podcast ini muncul, lagi hari kedua Idul Fitri. Gua bukan salah satu yang merayakan Idul Fitri, tapi ya banyak teman-teman gue yang merayakan. Tapi sayangnya tahun ini mudik itu dilarang ya. Bukan dilarang sih, ya dilarang. Dari awal puasa bahkan, itu udah dilarang mudik. Karena supaya nggak menyebarkan virus-virus. Karena biasanya di orang daerah itu lebih apa ya, lebih bersih gitu, lebih alami dan lain-lain. Gue dulu pernah denger jokes gini, kayak kalau misalnya di kota kan, rumah-rumah orang kaya gitu, atapnya dibikin langit-langit gitu kan, kayak digambar awan, bulan, bintang. Kalau di desa itu nggak usah digambar, udah langit beneran, ya gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita di kota kan, kita ke sekolah gitu, Pak maaf Pak, saya telat, kenapa? Macet Pak gitu kan. Kalau misalnya di daerah gitu kan, lu telat sekolah, Pak maaf Pak, macet, orang gak ada mobil, macan Pak, macan. Waduh, sekolah lewatin hutan. Gitulah ya, intinya adalah kalau ya gue nggak jelek-jelekin orang daerah sih ya, cuman ya jokes-jokes saja. Intinya adalah di daerah tuh lebih alami lah, lebih fresh dibanding Indonesia. Jadi dibandingkan kota Jakarta ya. Jadi lebih baik orang-orang yang di Jakarta mendingan tahan dulu, jangan balik dulu. Gitu sih. Walaupun gue tahu pasti banyak sih yang mudik-mudik gitu ya, mudik-mudik colongan. Kayak kemarin ada berita yang mudik terus mudiknya bahkan udah sebelum puasa. Jadi sebelum puasa tuh udah dilarang, ada yang udah pulang duluan karena udah nggak dapat kerja, gimana mending pulang kampung dulu lah gimana. Gitu-gitu. Ya emang kasihan sih orang-orang yang emang merantau gitu kan ke Jakarta. Nyampe Jakarta ada pandemik, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya balik lagi ke daerahnya. Iya karena kondisi itu sih. Gue juga nggak bisa menyalahkan mereka ya. Kayak teman-teman gue tuh ada tuh yang udah balik mudik-mudik duluan gitu. Makanya gue gak nyalahin mereka sih sebenarnya, tapi ya gimana gitu. Asalkan mereka yang balik itu dalam keadaan sehat dan supaya nggak membawa virus gitu ke kampungnya. Kan kasihan kan keluarganya sendiri kalau ketular kalian jadi carrier gitu. Itulah. Bahkan kemarin pelarang-pelarangan itu aneh-aneh juga menurutku. Kayak ada yang mudik gitu kan. Terus dihukum gitu, ditaruh kayak di rumah hantu gitu. Bukan rumah hantu, kayak rumah kosong yang serem gitu dah. Anjir, gila. Aneh juga hukumannya, tapi menarik gitu. Gue juga kalau balik, terus disuruh tinggal situ nggak jadi balik. Kapok gue. Maksudnya balik kampung ya. Kapok gue kalau di situ. Ke toilet malam-malam aja ngeri ya. Apalagi lu disuruh tinggal di rumah kosong gitu, udah nggak ada orang dan lain-lain. Serem. Anjir. Ngomong apa gue ya? Terus juga tadi ada berita barusan aja.
Jadi ada ibu sama anaknya gitu kan. Dia nyewa mobil ambulans buat mudik. Itu pinter banget tuh ibu-ibu. Jadi kayak dia ngomong, ada yang tipes nih gimana gimana gimana. Nih kronologinya dari Kompas ya. Kalau salah salahin Kompas aja. Terus ternyata nggak tipes kan, dicek sama ini ambulan. Akhirnya dia pengen balik gitu kan, dari Bali ke Jember gitu. Aneh juga, lewat lintas pulau. Terus pas di tengah jalan ambulannya ditahan sama polisi, terus disuruh putar balik. Tapi strategi yang menarik sih pakai ambulans, karena nggak dicek. Tapi udah, polisinya udah makin pinter lah ya. Kenapa tiba-tiba bisa di ambulans dicek terus putar balik, kan pasti kayak, oh ini ada yang ini. Karena sebelum-sebelumnya juga ada yang pakai mobil box lah apalah, yang ngomongnya nganter barang, ternyata di belakangnya ada orang mau mudik ya kan. Aneh-aneh lah. Terus juga ngomongin apa ya? Ngomongin Idul Fitri. Idul Fitri itu kan sebenarnya nggak tahu ya. Ini perkiraan doang. Kayak tahun baru untuk umat Muslim kan. Ya mirip-mirip tahun baru. Tahun baru yang biasa sama tahun baru Chinese kan. Kayak ngumpul-kumpul keluarga. Ada makan makanan. Ada kue kering. Terus kasih duit. Kan bagi-bagi duit. Yang udah nikah gitu-gitu. Yang kangennya sih dari Idul Fitri sama hari raya gitu, kue-kuenya coy, kue kering coy. Nastar, apalagi kue salju, kue kacang gitu-gitu sih. Yang ngangenin dari tahun ke tahun sih menurutku. Kalau Idul Fitri biasanya ada yang ketupat, ayam gitu. Gue walaupun nggak merayakan tapi ya tahu-tahu banyak lah. Kalau makanan tahu lah ya gue ya. Terus selain makanan-makanan yang identik, biasanya Idul Fitri identik dengan trompet, kembang api. Agak-agak mirip tahun baru. Aneh ya gue tentang konsep penjualan kembang api. Kayak lu nggak bisa dicoba dulu, tapi lu berani beli. Bahkan ada yang mahal-mahal, tau gak sih? Kayak lu udah beli mahal-mahal, tapi lu nggak bisa coba dulu. Sekali coba pasti pasti nggak bisa dibalikin lagi kan. Lu kayak coba, lu beli misalnya mahal-mahal 10 juta. Terus ini, cups, kayak gitu doang kan, kayak apaan gitu kan, lu gak bisa coba. Kenapa orang mau beli kembang api ya, gue juga bingung. Dan konsepnya juga cuma kayak bakar-bakar gitu doang, kayak bakar duit, tau gak sih lo? Kayak lu ke tempat makanan all you can eat terus makan sayur, ya kan? Kayak bakar duit, tau gak sih? Terus juga konsep trompet juga menurut gue aneh ya. Kayak misalnya trompet kan itu, cara lu tahu itu bagus apa enggak beda sama kembang api. Kalau trompet tuh bisa lu coba. Tapi ya, lu pernah mikir gak sih sebelum lu beli trompet? Ini trompet nih, ada yang buat kan? Nah, si pembuatnya itu pas buat tahu itu trompet bagus apa enggak, caranya gimana? Dicoba. Pret, bagus. Dikasih ke distributor. Distributor supaya tahu trompetnya bagus atau enggak, dicoba juga. Pep, gitu kan. Habis itu buat ke distributor, ke pedagang eceran, cara tahu itu bagus apa enggak, nyala apa enggak, dicapain, dicoba lagi, ya kan? Pep. Itu udah berapa mulut tuh yang dicoba, nyampe ke lu, ya kan? Misalnya nih pembuatnya baru makan daging sapi, terus distributor baru makan santan, ya. Terus yang pengecer yang lu beli itu baru makan cabe, ya kan? Nyampe di lu udah bunyi, udah bau kuah rendang, anjing belibet. Udah bau kuah rendang, coy, ya kan? Cir, belibet lu. Ya itulah, masih belajar-belajar buat podcast. Iya, alasannya gitu anjing.
Susah tahu ternyata monolog ini. Gue respect sama podcaster-podcaster yang monolog-monolog lainnya. Kayak susah banget buat monolog. Ini gue yakin juga yang denger apaan sih nih Hendrik. Tapi kalau lu denger podcast lain yang monolog dan bisa buat pendengarnya itu dengerin terus sampai akhir sih keren banget, respect. Ya, terus sekarang mau ngomongin berita-berita yang baru aja terjadi. Entah kenapa kalau lihat berita gitu di mana sekarang kalau di internet pasti ada muncul berita-berita corona ya. Tuh udah ini gue udah males kayak baca-baca berita corona. Paling gue update aja kali ya. Update per tanggal 25 ya Mei pagi ini. Itu kasus yang udah positif itu ada 22.271. Yang dirawat ada 15.497, yang meninggal ada 1.300-an, sembuh juga 5.400-an. Yang paling tinggi dari DKI Jakarta, pastilah ya. Dari ini ada 6.600-an, dan yang sembuh juga paling banyak di Jakarta. Dari tiap hari ke hari tuh naiknya ya fluktuatif lah. Yang paling tinggi itu pernah tanggal 21 Mei 973, yang kemarin barusan 526. Ya merasa teruntungnya sih ya, karena sekarang lu kalau lihat dari website aja udah kelihatan lah berapa kasusnya, supaya mengingatkan orang juga jangan mudik dan lain-lain. Terus mau ngomongin berita apa gue? Oh iya, minggu lalu nih Tantowi Ahmad pensiun dari bulu tangkis. Ya gue bukan penggemar bulu tangkis, tapi ya gue kalau nonton pun pas Olimpiade doang ya, sama SEA Games dan lain-lain. Itu pun yang kalau disiarin di TV. Dan yang terkenal kayak teman-teman gue, apa lagi ini nih. Terus dia pensiun ngumumin di akun Instagram pada hari Senin kemarin, minggu lalu, 18 Mei 2020. Kasian banget ya pensiun di Instagram. Orang mah di kayak press release apa akhir match gitu dan lain-lain. Sayang banget sih. Terus kata-katanya, ini saatnya mengucap selamat tinggal untuk sesuatu yang saya tekuni lebih dari setengah hidup saya. Ia membuat hidupku menjadi lebih warna. Ada susah dan senangnya, tetapi saya bangga dengan apa yang sudah dicapai dan di mana saya bisa meraih puncak prestasi yang diharapkan. Memang saya mengharapkan bisa mengakhiri di puncak podium, tapi inilah hidup. Tidak selalu apa yang kita ingin bisa tercapai. Betul sekali. Hidup itu nggak adil, oke. Saya juga mau berterima kasih untuk semua yang telah mendukung karir bulu tangkis saya selama ini dan lain-lain. Sekarang waktunya saya melanjutkan hidup untuk meraih kesuksesan di bidang lain. Gue bingung ya, kalau misalnya atlet bulu tangkis gantung raket, ngapain ya? Kan dia ngomong di bidang lain. Apakah dia mau jualan ayam geprek apa gimana? Setahu gue, kalau misalnya yang atlet paling nggak jauh-jauh dari bidang olahraganya itu sendiri. Kayak Taufik Hidayat kan kemarin jadi pelatih kan. Ya walaupun katanya dia ikut politik-politik gitu, gue juga nggak ngerti. Cuma biasanya juga yang dari atlet mana pasti juga ujung-ujungnya ke tempat situ ya. Aneh juga. Ya udah gue cuma mau ngomong thank you banget buat Hobi udah berjasa banget buat Indonesia kan, dia banyak meraih prestasi. Terus ya cuma bisa doain terbaik buat kedepannya nanti gimana. Ya kenal aja tai gue. Terus juga Bundesliga udah main lagi, mantap banget. Pas minggu lalu tanggal 17 Mei kemarin
ada 8 pertandingan dilaksanakan di Bundesliga. Ini kayak satu-satunya, bukan satu-satunya ya, kayak yang pertama lah. Setelah pandemik ini, Jerman udah bisa ngasih bola lagi. Tapi ada kayak 3 peraturan baru pas sebelum ngasih apa namanya pertandingan matchnya itu. Yang pertama, semua bola yang digunakan dalam pertandingan harus disemprot disinfektan. Dan juga saat jeda babak pertama. Bingung ya, kenapa ya? Kenapa cuma bola gitu? Kenapa nggak rumputnya, gawangnya, dan lain-lain kan juga berbahaya. Lagian kan bola ditendang ya. Ya disundul juga sih. Maksudnya kenapa bola doang gitu? Kan aneh kalau referee-nya nih ya, wasitnya yang biasa spray buat ngasih tanda yang putih-putih itu, ganti jadi disinfektan. Ini kan aneh banget. Terus juga setiap kali oper bola disemprot dulu biar kena kuman. Gitu-gitu. Terus peraturan kedua, semua orang di bangku cadangan harus berjarak menggunakan masker dan wajib berjarak kurang lebih 1-2 meter. Aneh juga. Kayak percuma banget ngasih jarak 1-2 meter. Kan kalau mas main juga nggak jaga jarak. Kalau jaga jarak gimana cara rebut bolanya kan? Kalau mau sekaligus aja yang main itu juga pakai masker. Seragamnya pakai APD. Biar biar lebih aman coy. Ya percuma juga kalau jaga jarak di bangku cadangan, ntar pas main juga rebut-rebutan kan. Masa lu pas main nggak mau ngerebut? Ya gampang banget dong. Aneh juga tuh peraturan. Terus peraturan ketiga, salah satu peraturannya harus beli kursi khusus untuk buat pemain cadangan dan lain-lain. Terus yang ketiga nih, stadion tuh maksimal 200-an orang dengan rincian 90 sekitar lapangan, kayak pemain, pelatih, dan wasit. Terus 110-120 lagi di bangku penonton, kayak tenaga medis, media, dan lain-lain. Terus juga ada kayak wasit, petugas video asisten referee, VAR. Terus sisi lain juga katanya La Liga bakalan kemungkinan bulan Juni nanti itu udah bakalan muncul lagi ya. Ya kita doain aja supaya yang lain La Liga, Serie A sama Inggris, Liga Inggris juga muncul lagi ya kan, salah satu olahraga terfavorit. Terus juga dari berita MotoGP, si Valentino Rossi habis didepak dari Yamaha, kasihan banget ya padahal udah berencana buat nunda pensiun. Yamaha telah memilih mempertahankan Maverick Vinales dan mengganti Rossi dengan Quartararo mulai MotoGP 2021. Menurut gue Rossi udah harus pensiun aja kali ya, dia udah umur 41 juga. Prestasinya juga udah banyak, udah kayak legend lah dia. Harusnya kayaknya dia milih pensiun aja kayaknya. Udah apa lagi yang mau lu dapetin sih Patua? Ya, kayak ini banget ya. Untuk MotoGP 2021, Yamaha memilih Vinales dan Quartararo. Saya tidak berharap banyak untuk 2021. Jadi keputusan itu tidak membuat saya terkejut, tapi hubungan saya dengan Yamaha lebih dari ini. Kami sudah banyak saling memberi. Jadi Rossi katanya nggak dendam lah sama Yamaha habis didepak. Bagus mereka mengatakan siap memberi saya sepeda motor tim pabrikan musim depan, kata Valentino Rossi ke media. Kayaknya jadi dia di Depak pesangonnya motor ya, lucu juga. Pembalap MotoGP dipecat ya di Depak di ya perilis kan, dapat pesangon.
gue baru sadar rilis yang bahasa Inggris rilis kayak dilepas gitu sama rilis RILIS di Indonesia sama ternyata rilis dari rilis. Waduh, mind blowing. Baru nyadar gue. Terus negosiasi duel super kelas berat UFC batal terwujud. Jadi rencananya UFC ini bakal ada pertandingan antara John Jones dari light heavyweight dan Francis Ngannou di heavyweight gagal terwujud karena gagal negosiasi dengan John Jones. John Jones dengan rekor 26 kali menang dan 1 kali kalah. Raja kelas berat ringan, light heavyweight. Dia kayak pengen naik ke heavyweight lah dari light heavyweight. Banyak yang kayak gitu, salah satunya Daniel Cormier yang menang lawan Stipe Miocic. Terus kalau lagi sama Stipe Miocic waktu itu dia dari light heavyweight naik ke atas. Sebenarnya banyak sih yang naik-naik kayak gitu. Jadi nggak heran lah kalau buat naik divisi gitu. Terus sebelum berbicara angka, Yoshi tak ingin membayar lebih untuk duel super kontra Francis atau bagi saya untuk pindah ke kelas berat. Jadi John Jones nggak mau karena UFC nggak bayar lebih kalau buat dia naik ke heavyweight. Men, UFC, lu ngapain sih ini nyimpen duit lu kalau gue nggak tahu, gue bukan expert tapi kalau lu kasih duit lebih ke John Jones, dia itu bakal narik pay per view lebih tinggi, banyak yang nonton dia lebih tinggi, apalagi lawannya Francis. Menurut gue kayaknya nggak mungkin lah masa UFC nggak ngasih duit. Emang ini WWE ya. Ngomong-ngomong soal WWE, kalian pasti tahu legend WWE yang namanya Undertaker. Tapi apakah kalian mengenal tentang Mark William Calloway? Jadi WWE ini baru aja merilis film dokumenter tentang The Undertaker, Mark William Calloway, nama aslinya. Jadi ini film dokumenter ini adalah film pertama kali si Mark Calloway ini atau Undertaker dia memperbolehkan dirinya di dokumentasi. Makanya kita nggak pernah lihat kan film dokumentasi tentang Undertaker di sepanjang karirnya. Nah di sini di film dokumenter ini terbagi dari 5 chapter. 3 chapter pertama sudah ditayangkan. Yang chapter ketiga nanti akan ditayangkan di 24 Mei nanti. Dan chapter 4 dan 5 akan ditayangkan di Juni. Jadi, di podcast kali ini akan mereview tentang film dokumenter The Last Ride ini. Dari yang pertama, dari chapter 1 sampai 3 dulu, nanti baru part 2 di chapter 4 dan 5. Nah, di film dokumenter ini kebanyakan itu adalah kita melihat sisi dari Mark Calloway tentang Undertaker, yaitu personanya dia dan gimmicknya dia, dan juga tentang pendapat legend-legend lain dan Hall of Fame lain tentang dia. Yang seperti kita tahu, semua orang itu respect sama Undertaker, tapi banyak orang nggak tahu bahwa ada juga ternyata yang nggak suka sama Undertaker. Nah, gimana kelanjutannya? Kita bakalan review itu minggu depan, jadi dengerin terus Podouts. Thank you semua. Ya, sekali lagi kalau misalnya kalian pendengar Podouts itu penggemar pro wrestling juga, Podouts sekarang lagi ada segmen baru yaitu What's Wrestling of the Days yang gue bakalan munculin, yang akan terus ada podcastnya di setiap hari Jumat, jadi dengerin terus aja ya Podouts. Terus yang terakhir, gue nggak ngomong banyak sih buat minggu ini. Paling cuma mau rekomendasi, gue lagi seneng banget nonton sama video-video komedi dari Ventriloquist. Ventriloquist.
Yang kayak orang ngomong, terus sebelahnya ada boneka yang ngomong, tapi orangnya yang ngomong. Padahal orangnya juga yang ngomong. Kalau di Indonesia itu dulu paling terkenal tuh Susan ya, Maria Ernest. Yang Susan, itu menurut gue Susan tuh kayak ini ya, psikopat ya. Kecil-kecil udah mau nusuk orang. Aneh banget. Sampai sekarang juga masih kecil Susan ya. Jokes, jokes aneh banget. Gue lagi demen sama ventriloquist sebenarnya udah lama ya. Gue tahu tapi baru lagi ngikutin sekarang. Sekarang gue lagi demen kemarin nonton videonya Sammy J and Randy yang judulnya A Ballad. Balada lah pokoknya. Di YouTube bisa dicari aja, itu bagus banget videonya. Lucu lah, seru-seru. Jadi ini beda kayak ventriloquist yang lain karena si Sammy J-nya itu bukan yang ngisi suara ke Randy ya, tapi Randy-nya ada orang sendiri, nah Sammy J sendiri. Biasanya si Randy itu udah stand up duluan, tapi karena ada Sammy J jadi kayak mereka musikal komedi gitu. Menurut gue lucu banget, mereka kayak asik aja denger. Terus ada beberapa ventriloquist yang lain yang terkenal. Yang favoritku juga salah satunya kayak Terry Vetter. Dia itu pemenang American Got Talent yang kedua kayaknya. Menurut gue dia itu yang musikal, kan dia musikal komedi juga ya. Terus dia juga bonekanya banyak, terus komedinya bukan cuman komedi klasik, dia biasanya kan terkenal dari komedi klasiknya ya, country-nya, tapi dia udah kayak bisa rock, pop, dan lain-lain. Terus juga selain itu ada Paul Zerdin, itu pemenang dari season 10 kayaknya. Ya pokoknya rata-rata yang ini masuk ke American Got Talent deh, yang orang terkenal. Dia ada juga yang dari American Got Talent lain, tapi nggak juara aja, kasihan deh. Tapi lucu-lucu lu kalau nonton dan pengen dapet sensasi berbeda itu nonton ventriloquist sih. Terus juga ada yang paling baru itu Darcy Lin yang masih muda itu. Dia season 12 kayaknya dia menang juara kan. Ngalahin stand up comedian juga yang lain, Preacher Lawson kalau nggak. Dia itu tipikalnya ya ada komedinya dikit tapi lebih ke musikal ventriloquist sih. Jadi buat kalian yang kalau misalnya di rumah lagi ngapa-ngapain bosen dan kayak bosen nih komedi gitu doang, boleh coba nonton ventriloquist. Lucu dan pengalaman berbeda lah buat penikmat komedi kayak gue. Terutama ya mirip-mirip stand up tapi dia ada komedinya dikit. Gitu sih. Terus juga ada kalau lagi seru gue lagi nonton Better Call Saul yang TV series spin-off-nya dari Breaking Bad, salah satu film terbaik juga. Terus selain itu yang lagi seru juga ada AEW Double or Nothing baru tayang kemarin buat penggemar wrestling ya. Kayaknya itu aja deh buat episode kali ini. Nggak banyak yang gue ngomongin karena berita yang terhangat juga corona lagi ya. Ntar lihat aja di minggu depan lagi ada apa ini yang bagus buat diomongin. Sekian aja kali dari gua buat episode kali ini. Dengerin terus podcast, terus juga jangan lupa buat dengerin segmen Watch di hari Jumat, sama bakalan ada gua nge-review dari film dokumenter Undertaker The Last Ride. Itu ya deh, thank you banget semua, bye. Halo gengs, pendengar setia dari Pododds. Kalau kalian suka sama podcast ini, bisa di-follow dan didengerin eksklusif di Spotify. Bisa juga follow di Instagram Pododds di POD_ODDS pod_odds buat tahu updatean terbarunya. Bisa juga subscribe ke channel YouTube Pododds di Pododds POD_ODDS. Di situ banyak video menarik lainnya. Jangan lupa buat like dan share juga ke teman-teman kalian lainnya ya, biar makin banyak yang dengar. Thank you.